Hai teman-teman, sekarang kita sedang berada di lab instrumen. Oke. Ayo. Sebelumnya kita harus memakai APD sebelum kita memasuki lab instrumen. Nah, kita lihat ini teman-teman kita. Mbak, mau tanya ini APD yang dipakai itu apa aja ya? Ini yang pertama jas lab, terus yang kedua kita pakai ini sarung tangan karet atau glove. Terus setelah itu kita pakai masker juga. Oh, oke. Harus lengkap ya? Iya, harus lengkap. Memang harus lengkap ya, karena di sini kalau kita nggak pakai APD bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Baik, sekarang kita di lab instrumen 2. Di lab instrumen 2 alatnya apa saja? Di sini adalah alat spektrofotometer. Alat spektrofotometer ini adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menganalisis kandungan misalnya senyawa atau ion logam dari sampel. Bisa digunakan untuk analisis lingkungan, bisa menganalisis air limbah, air sumur, seperti itu. Yang ini, dua alat ini adalah alat AS. AS itu apa? AS itu dari singkatan Atomic Absorption Spectrophotometry. Jadi alat ini digunakan untuk menentukan atau menghitung banyaknya atau kandungan logam berat terutama semisal besi, kadmium yang ada dalam sampel yang berupa larutan. Yang ini namanya adalah alat gas kromatografi atau kita sebut sebagai GC. GC ini apa? GC ini adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menentukan kandungan atau kadar zat yang mudah menguap. Misal kita menentukan kadar alkohol dalam sampel minuman beralkohol. Sedangkan yang ini adalah alat yang dinamakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Alat ini untuk apa? Alat ini untuk menentukan kandungan senyawa semisal protein, vitamin, atau zat aktif dalam obat-obatan. Jadi HPLC ini banyak digunakan di industri farmasi atau obat, juga makanan. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lab mikrobiologi. Bisa dilihat. Canggihnya. Keren ini teman-teman. Bisa dilihat di sini ada rak sepatu. Nah, rak sepatu ini biasanya digunakan ketika kita akan masuk ke lab ini ya. Di sini nih tempat untuk kita menyimpan media-media. Ada media agar dan banyak lagi. Di sini alat-alatnya semua steril. Kenapa? Karena di sini itu tempat pengembangan mikrobia, artinya makhluk yang emang ya kecil-kecil gitulah, kuman-kuman bakteri. Nah, jika tempat ini nggak steril, maka yang tumbuh itu bakteri sembarangan, jadi nggak bisa kita tentukan kita mau biakin apa. Nah, di sini bisa kita lihat nih mikroskopnya tuh. Bisa lihat teman-teman, benar-benar canggih ya. Nah, untuk mikroskop yang ini bisa kita lihat. Mikroskop ini disambungkan ke komputer, jadi kita nggak usah lihat lagi pakai mata susah-susah gitu ya. Kita bisa langsung lihat menggunakan komputer. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lab kimia analisa. Mau tahu gimana isinya dan keseruannya? Ayo kita masuk. Selamat siang Bu. Siang. Ini saya mau sedikit tanya-tanya tentang lab ini. Sebenarnya mau tanya labnya emang rasa sedikit panas ya Bu? Iya, jadi labnya memang belum ber-AC dan memang untuk lab kimia analisa yang non instrumen kenapa belum ber-AC? Karena kan di sini banyak bahan kimianya ya, dan apa? Kita banyak pakai larutan. Nah, nanti takutnya kalau pakai AC nanti kan uapnya ikut menguap, nanti merusak dari AC-nya. Iya.
Jadi kalau pada saat praktikum itu dibuka semua jendela dan pintunya agar kalau misalnya ada gas yang dihasilkan itu bisa langsung keluar. Oh, oke Bu. Oke, untuk selanjutnya saya mau tanya juga. Di lab ini itu biasanya digunakan untuk praktikum apa saja, Bu? Jadi praktikum ini digunakan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi untuk kelas 10 itu nanti untuk praktikum gravimetri, kelas 11-nya itu nanti untuk praktikum volumetri, kelas 12-nya untuk praktikum proksimat dan analisis bahan organik. Oh, gitu Bu. Oke, makasih Bu. Nah Ibu, ini saya punya pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sudah mengunjungi banyak lab seperti lab instrumen tadi yang memiliki alat-alat canggih. Nah pertanyaan saya itu, kenapa kita di sini masih di lab ini masih menggunakan alat-alat konvensional sedangkan kita sudah mempunyai alat-alat canggih di lab instrumen tadi, Bu? Ya, jadi sebagai analis kimia tentu saja selain menguasai menggunakan alat instrumen yang canggih tadi, tentunya harus menguasai dulu dasar menggunakan alat gelas untuk menganalisis. Jadi misalnya dasar-dasar titrasi, mengencerkan larutan itu dipelajari di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengoperasikan atau menganalisis secara teliti menggunakan instrumen jika kita tidak menguasai dulu misalnya membuat larutan secara benar di lab ini. Sekian dari kami untuk kunjungan ke labnya. Sampai jumpa di SMK SMTI Yogyakarta. See you.